siswa kita yang tertangkap mencuri. Dan ternyata anak itu tidak merasa bersalah. Dia tidak merasa bersalah. Kalau menunjuk gitu, jadi curi loh. Dia tidak merasa bersalah. Akhirnya BP dan wali sudah ke saya, Pak, ini kalau tidak segera selesaikan akan dinaikkan ke Polsek. Saya sarankan jangan dinaikkan ke Polsek. Karena Pak dia anak-anak. Bukan saya menutupi dia enggak, tapi kalau nanti sampai masuk ke Polsek, dia boleh surat keterangan baik, baik saja. Iya. Baik, sekarang gini aja. Panggil orang tuanya, jelaskan permasalahannya. Panggil orang tuanya, jelaskan permasalahannya. Kalau sudah jelas orang tua, silakan suruh mengundurkan, cari sekolahnya. Karena apa? Kan ketika terjadi terus, temannya udah pada tahu, teman juga ini menjadi beban dia. Dia tidak nyaman juga jadinya. Jadi menjadi bullying tanpa sengaja. Jadi silakan orang tua dipanggil, jelaskan permasalahannya. Sekolah sudah berusaha seperti ini, nah monggo sebaiknya mengundurkan diri, cari sekolah yang lain. Alasannya apa? Alasannya cari yang paling gampang, misalnya terkait dengan transportasi. Nah, jadi alasannya kan tidak ada yang negatif tuh. Kalau transportasi kan semua orang bisa menilai, oh transportasi penting. Kenapa? Karena tidak punya motor. Seperti itu. Jadi kita berikan alasan kenapa pindah untuk mencari sekolah yang lebih dekat karena masalah transportasi. Ini salah satu contoh pemecahan seperti itu. Siswa tetap bisa selamat, sekolah juga aman. Nama baik siswa juga tetap. Iya, betul ya kan ini. Ya. Dan alhamdulillah sudah dapat sekolah juga. Sudah selesai. Ini contoh seperti itu. Tapi ada kekhawatiran kalau misalkan sampai kejadian itu terungkap ke media atau ke sekolah yang sekarang ini ditempati siswa gitu. Terus kira-kira langkah sekolah seperti apa nih Mas Londe? Kalau terungkap oleh media? Iya. Saya pikir saya bisa menjelaskan kepada media, loh ini kan penyelamatan semuanya. Siswa kita selamatkan, sekolah juga harus selamatkan. Nah, mana yang salah? Nah, kalau masalah kriminalitas yang tadi, loh itu kan mereka masih anak-anak, sehingga tidak punya dampak hukum sebenarnya. Hanya kalau sudah masuk ke polisian kan bicaratan, jadi memang tidak ada dampak hukum, tapi menjadi catatan. Nah, kalau perkara nanti di sana di sekolah yang baru ini dipermasalahkan oleh orang luar ya, oleh media, saya sudah antisipasi kepada sekolah tersebut ya, tolong ini dibantu karena bagaimanapun kita harus menyelamatkan masa depan di sini. Kalau dia sampai tidak bisa sekolah, terus masa depannya bagaimana? Tugas kita sebagai institusi ini kan untuk itu. Memang dia pernah melakukan kesalahan, tetapi kan tidak terus harus dipersalahkan. Kan bisa kita bina. Itu Pak. Jadi, ya memang ada risiko pasti. Ada risiko. Tapi dari antisipasi. Dari situ juga dilihat bahwa apa keputusan yang sudah diambil Pak Muhammad itu kan juga nanti mementingkan ke murid juga itu. Ya. Itu kelihatan banget di situ. Mengalihkan fungsi sekolah sebagai pendidik Ya benar. dan mengamankan siswa. Itu. Iya. Jadi memang jadi banyak aspek yang harus kita pertimbangkan. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan, harus kita jadikan referensi untuk memutuskan sesuatu. Harus lebih hati-hati kan. Tapi juga jangan takut.
Saking ngajar nggak tuh dari resiko. Jadi gini, apapun itu punya resiko. Iya. Apapun itu masih resikonya pasti ada. Hanya kita pilih resiko yang paling kecil, resiko yang bisa kita tangani gitu. Ya, jangan ambil resiko yang tidak ditangani, repot nanti. Ya. Kalau tantangan sendiri Pak, ketika yang tadi ngambil keputusan itu kan pasti ada tantangan-tantangan yang mungkin dihambatkan dengan keputusan itu tadi. Kira-kira ada nggak Pak? Tantangan? Ya. Tantangan ada Pak. Jadi yang pertama jelas setiap keputusan itu pasti menimbulkan pro dan kontra. Setiap apapun pasti ada pro dan kontra. Pro dan kontra itu ya biasa terjadi internal. Nah, bagi teman-teman yang kontra, ini biasanya pada kesempatan lain hari saya ajak diskusi Pak. Saya panggil, ajak diskusi. Kenapa saya mengambil seperti ini? Karena seperti ini. Alasannya ini. Memang betul pendapat Anda itu betul. Tetapi ketika ini tidak saya ambil, maka dampaknya akan lebih besar. Dampak yang besar. Nah kan kita tidak mau menanggung dampak yang besar. Ya tantangannya dari Pak Sih. Pro kontra itu pasti terjadi. Kalau faktor yang kemudahan jenengan dalam pengambilan keputusan, apa ya? Faktor yang kemudahan jenengan dalam pengambilan keputusan. Jadi soalnya itu kan tadi kan kayaknya waktunya cepat gitu. Cepat ya. Cepat. Ya. Sebelum nanti itu bergulir lebih jauh bolanya kan dengan sudah antisipasi. Nah, yang kemudian dengan terus segera ambil keputusan itu. Ya kita banyak belajar. Jadi ya belajar tuh bisa jadi membaca, bisa dari melihat televisi, membuka di internet, atau bertanya ke teman-teman sekolah yang lain. Kalau seperti ini, sebenarnya seperti ini. Nah, saya punya beberapa referensi kan. Oh kalau ada masuk anak seperti ini, kalau sekolah sana seperti ini, sekolah sini seperti ini. Nah, saya ambil yang paling ringan risikonya. Jadi, misalnya ya, kita harus banyak belajar. Nah, belajar itu bisa dengan berbagai cara, Tidak harus dari buku, tidak harus ya apa saja lah. Kita bertanya. Bahkan kadang kita mendengarkan orang lain bercerita itu juga sebuah belajar. Jadi kita perhatikan, loh, Bapak itu pernah mengalami masa seperti ini, caranya seperti ini. Nah, kita ingat. Nah, ini kita jadikan referensi itu. Makanya kita itu harus senang mendengar. Dalam acara pun gitu, lebih baik kita itu mendengar aja. Mendengar. Meskipun kadang ya, saya ngomong ini bagi kita itu ramah itu. Oh nggak nih, ngomong apa. Jangan lihat itu ya sudah. Tapi coba apa yang diceritakan itu. Kadang-kadang nggak mutu, masuk koyong itu sudah kasih. Gitu. Ya, tapi kadang-kadang seperti itu menjadi referensi bagi kita untuk nanti suatu saat kita pakai. Kalau kembali ke tantangan tadi Pak, ya tadi kan sempat jenengan kan undang orang tua memberikan saran untuk mundurkan diri aja. Itu ada perlawanan di orang tua atau pihak luar nggak Pak dengan ini? Selama yang saya alami di sini ya, mau dulu di SMK 4 tidak ada. Yang penting orang tua itu kita pahamkan. Jadi pahamkan semaksimal mungkin orang tua. Dan juga kita berikan mendingan dia bunak Pak. Iya. Pasti. Wah, tapi kemana? Ini kan tadi memang kan mungkin keluar kulit kita lah. Harus seperti itu Pak. Nenek memang ditoke ya belum tahu. Islam saya dilaporkan. Jadi mengapa ada jadi ketika kita memutuskan sesuatu, saya pikirkan dampak terburuk pada dia. Dampak terburuknya apa? Lah kita lihat terus. Membantu memberikan solusi. Iya, karena itu yang dibutuhkan. Kalau tidak, dia bunek, cerita kalau ngidul tekan tinggi malah masalah. Iya. Jadi kita harus ketika membuat keputusan itu pikirkan dampak-dampak yang akan muncul dan apa dampak tadi, bagaimana cara mengatasi.
Ya. dampaknya. Berarti jenengan dalam hal menangani masalah-masalah ini lebih cenderungnya terjadwal atau istilahnya apa ya? Secepatnya atau ya yang penting pokoknya segera selesai gitu, atau dijadwal gini gitu. Tergantung Pak, kalau tadi tergantung usia permasalahannya apa. Kalau harus segera, kalau harus segera, ya kalau bisa selesai sekarang ya selesaikan saja. Tapi ada juga yang tidak bisa Pak, karena tergantung orang lain. Nah, ya kita jadwalkan. Kalau khusus untuk yang masalah yang anak tadi itu kira-kira pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman ini pentingnya sendiri apa? Khusus untuk yang tadi anak yang mencuri rasa dari soalnya itu kan kalau dinilai dari sebuah nilai yang tidak begitu berharga sebenarnya daripada apa namanya nasib siswa sama apa yang diambilnya itu. Ya saya kemudian menarik kesimpulan gitu Pak. Artinya ya hikmah yang atau apa gitu ya dari pengalaman ini ya. Jadi ternyata seru ya. Saya sebenarnya berpikir, berarti siswa kita itu sangat-sangat heterogen, sangat-sangat heterogen dengan perilaku yang sangat bermacam-macam, bahkan ada yang ekstrim seperti itu. Maka ini kemudian menjadi sebuah masukan bagi saya, berarti saya harus lebih lagi menekankan pada masalah-masalah tadi apa moral, karena itu ternyata sekarang ini sering terjadi. Itu yang ya kan. Artinya oke, masalah itu selesai ya, tapi ternyata di balik itu siswa Jakarta ini mempunyai permasalahan yang seperti itu, masalah etika, masalah moral ini ya saya katakan cukup memprihatinkan. Nah, dan ini harus kita antisipasi. Ya meskipun kita pun juga tidak salah 100%, karena kan itu bisa jadi juga menjadi kebiasaan. Tapi bagaimanapun itu kan sudah menjadi seperti itu. Jadi yang menjadi tugas kita. Berarti itu faktor ekonomi atau faktor memang anaknya yang etikanya atau moralnya kurang bagus? Analisanya kemarin. Dia memang sudah karakter seperti itu. Oh, karakter. Jadi dari hasil wawancara saya dengan Bu Ani, anak itu sudah dalam pembinaan Bu Ani. Pak niku pun sing 10 menit kan Pak, pulau tegur saya. Dan itu mungkin sing muncul yang di sekolah saja juga seperti itu dia karakternya seperti kleptomania. Dia tidak pernah mencuri Pak. Milik orang itu miliknya. Dia tidak pernah mencuri Pak. Ini kan jadi masalah besar gitu. Yo nek bertong sedulure mungkin rata lah, nek wong liya kan sandal ya. Ada jadi masalah gede. Nah ini mungkin berarti memang apa namanya, kita harus mendeteksi apa tabiat dari para siswa supaya kita menemukan penyebabnya apa. Itu yang bisa kami. Kalau bujukan moral kemana ada nggak Pak? Ketika misalkan jenengan mengambil keputusan ini anak harus dikeluarkan ini, tapi dengan catatan tertentu pindah ke sekolah lain. Kadang kayak misalkan Pak, jangan, kasihan kan cuma ngambil sandal loh, masuk sampai dikeluarkan, itu ada nggak Pak? Ada satu guru yang memberi pesan seperti itu. Tapi kemudian saya sampaikan Pak, ini sudah bukan masalah ringan Pak, ini sudah masalah besar. Ya untung saja bisa kita tutup, tidak sampai ke, karena dari ancaman dari pihak yang itu sudah, ini nek ratu tangan tak lapor dulu. Meskipun tidak sampai ke ranah penegak hukum, tapi ini sudah besar. Maka tolong apa namanya, tidak dipandang hanya sekedar mengambil, tapi ini sudah sebuah perbuatan yang melanggar hukum sebenarnya. Maka ya sudah, karena kan dalam tatip kita sudah bunyi Pak,
kalau mencuri dikeluarkan. Itu kata T. Kata itu ada, tapi kan kita tidak menggunakan itu sebagai pengambilan hukum, tapi untuk kebaikan semuanya. Nah, ini stop gimana? Jadi apa yang jadi panduan pertanyaan? Tidak cukup. Saya masih banyak sih. Perlu sudah dapat 2 kasus sudah. Ya, Kita bisa Sampai jadi gambaran kasusnya Pak Dono. Oke, itu. Ya, sekarang kita banyak belajar dari Pak Dono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Red, mohon maaf sebelumnya ini saya Pak Sigit, Pak Cikono, Pak Harto yang pertama dengan sini satu Novem di SMK Muhammadiyah 1 Jatinom deh. Dua. Muhammadiyah 2 Jatinom. Ya, Ya. alhamdulillah kita bertiga bisa diterima dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat-sehat ya, Pak. Siang Ramadan. Iya, alhamdulillah. Ini ini ceritanya kita bertiga ingin mendapat ilmu dari jenengan terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di sini. Iya. Di rumah yang terjadi di sini seperti apa? Mungkin jenengan punya satu kasus yang sudah terpecahkan atau belum terpecahkan terkait dengan dilema etika. Bisa jadi masalah itu mengandung 2 unsur kebenaran. Iya. Atau mungkin juga satu benar atau salah. Kalau nanti jenengan kira-kira kasusnya apa? Kalau misalkan benar, contohnya kalau misalkan kita ada rasa keadilan bertentangan dengan rasa apa namanya satunya kasihan. Iya. Ya, contoh misalkan ada guru yang sering terlambat karena memang kondisinya jauh, pengajarnya juga kurang bagus. Terus ngurusi anak, kan ada rasa kasihannya. Iya. Tapi kalau dari segi keadilan nanti kalau ngajarnya jadi apa namanya perkembangannya kan juga anak tidak merasa punya keadilan karena Iya. dia punya ngajar secara bermutu seperti itu. Iya. Nah ini monggo Pak Arif mungkin ada satu pengalaman berbeda dengan yang bisa dikeluarkan kita kira-kira dilema etika apa yang pernah jenengan alami di SMK Muhammadiyah 2 Jatinom kita. Monggo Iya. Pak. Oke. Terima kasih. Yang pertama ucapkan juga selamat datang Pak Muhammad Sigit, Pak Harto, Pak Cikono yang silaturahim berbagi dengan kami di SMK Muhammadiyah 2 Jatinom. Untuk SMK Muhammadiyah 2 Jatinom, kalau kita dilihat dari segi permasalahan, selalu sekolah itu selalu ada masalah. Nah, karena yang namanya sekolah mesti ada satu aturan yang bagaimana aturan itu ditegakkan. Nah, dan aturan itu bagaimana kita menegakkan itu tidak terlepas dari bagaimana kondisi siswa, bagaimana kondisi orang tua, yang bagaimana agar pelaksanaan aturan itu nanti bisa berjalan dengan lancar. Apalagi menyangkut bagaimana kebijakan sekolah, dalam ini ada kebijakan kepala sekolah agar aturan yang ada dalam sekolah itu bisa dengan baik, namun juga bisa mensikapi adanya beberapa mungkin kekurangan ataupun bagaimana kita bisa mengantisipasi kekurangan. Satu contoh yang menjadi dilema kami, permasalahan kami ini rutin tiap tahun, ini adalah administrasi. Karena tantangan kami di sekolah swasta ini adalah biaya. Terus terang saja kalau di negeri gratis, ya kan? Gratis ini juga ini di tantangan kami, dengan tantangan kami. Satu kompetisi yang kami harus persiapkan dengan baik. Kalau sekolah swasta tidak ada satu nilai lebih, nah nilai lebih, maka tentunya tidak akan ditinggalkan masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa memiliki nilai lebih? Salah satunya adalah penyerapan, artinya iuran dari masyarakat. Nah, satu contohnya adalah SPP dan sebagainya. Nah, permasalahan yang sering terjadi di tempat kami adalah satu berkenaan dengan budaya membayar. Nah, budaya membayar. Karena sebagian besar lebih dari 70% itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Untuk bisa bayar rutin itu angel, terserah saja, angel. Nah, jika ketika ada pelaksanaan tes itu mesti kami
menyampaikan informasi jauh hari kami sampaikan ke orang tua bahwa sekolah akan melaksanakan kegiatan ini. Nah, untuk menunjang kegiatan itu orang tua diharapkan untuk bisa memenuhi persyaratan. Nah, misalkan SMP sampai dengan bulan April satu contoh. Nah, kemudian ketika pelaksanaan itu banyak terjadi, ya banyak terjadi masyarakat yang tidak memenuhi. Nah, maka ini jadi dilema bagi kami. Siswa harus tetap belajar karena ini menjadi tanggung jawabnya dan ini tugasnya. Nah, tapi tanggung jawab orang tua perlu kita komunikasikan. Nah ini, jadi siswa harus tetap belajar. Nah, berapapun kekurangannya, berapapun jumlahnya, siswa tidak boleh. Seakan siswa itu tidak boleh tahu tentang biaya sekolahnya. Jadi Pak, kalau bisa saya simpulkan, berarti ceritanya ini kan sekolah sini itu ininya bisa jalan prakteknya, bisa jalan. Tapi dinamiknya adalah anak-anak itu karena kebanyakan itu anak yang kurang mampu, sehingga pembayaran tersendat gitu. Padahal kita pengennya semua bisa jalan, bisa jalan, sekolah jalan, kan gitu. Itu satu dilema Pak. Nah, kira-kira Pak, kira-kira langkah yang sudah dengan tempuh untuk mengantisipasi biar sekolah tetap jalan kegiatannya anak bisa bayar sekitar Pak? Iya, kita memberikan apa ya, dispensasi. Dispensasi. Nah, saat dispensasi itu dalam bentuk secara administratif. Namun ada juga langkah-langkah yang sudah kami tempuh dalam rangka untuk bisa meringankan beban orang tua, terutama untuk siswa yang miskin, jelas. Kami punya kolaborasi dengan beberapa lembaga. Kita di Muhammadiyah ada BNT, kemudian kita punya sekawan, kita punya relasi beberapa lembaga. Itu kami selalu sounding, ya kan, sounding berkenaan dengan beasiswa yang bisa dibantu kepada anak-anak kami yang kurang mampu. Ini satu solusi. Kemudian yang kedua termasuk juga ada kebiasaan baik di sekolah kita. Ini ada infak Jumat. Itu kita gerakan. Ya, infak Jumat itu kita sudah berapa tahun ya lama nih full kita berikan untuk membantu SMP anak-anak yang kita mampu. Ya, ketika 1, 2, 3 masuk itu satu kali infak itu bisa mencapai 1,5 juta. Satu kali itu itu 1, 2, 3 masuk ya. Nah itu lumayan. Nah itu salah satu upaya bagaimana kita terobosan-terobosan yang diupayakan untuk bisa mencari peluang. Kemudian tadi, nah berkenaan dengan dispensasi kita memberikan surat, ya kan. Ketika orang tua datang belum bisa memenuhi syarat Pak, ini bagaimana? Ya kita harus lelo memberikan pemahaman artinya berjalannya pembelajaran itu juga tidak terlepas dari peran orang tua, kan kita sadarkan. Sehingga apa? Sehingga nanti harapannya untuk kedepannya itu bisa lebih tertib. Nah, dengan lebih tertib maka tentunya ini menjadi apa ya? Semuanya bisa berjalan. Anak tetap belajar, dan kemudian dengan orang tua bisa kita komunikasikan. Namun ini juga tidak mudah. Nah, tidak mudah Pak Sigit, Pak Harto, Pak Wono, karena ini menyangkut kebiasaan masyarakat. Nah, kebiasaan untuk bisa tertib, bayar lagi angel. Nah, itu ya. Kalau untuk kebiasaan masyarakat itu kan sudah kali mendekat. Kira-kira itu apakah ada pihak-pihak dari Bapak sekolah itu untuk mengundang secara khusus orang tua murid yang itu bermasalah misalnya selama 1 tahun? Ada. Kita di awal tahun mesti parental. Nah, parental mesti ada. Nah, parental ya, parental. Kemudian parental kita sampaikan program sekolah. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang tua itu di awal tahun. Yang kedua, kita punya tangan panjang adalah wali kelas. Wali kelas ini kita buat punya WA orang tua, ya WA orang tua. Nah, sehingga dengan WA orang tua itu nanti bisa mengkomunikasikan antara program sekolah dengan orang tua. Banyak terjadi
informasi sudah kita sampaikan jauh hari tapi tidak sampai ke orang tua. Contohnya apa? Ya tadi anak tidak menyampaikan informasi ke orang tua. Nah sehingga ini menjadi satu timbul masalah. Nah padahal dari sekolah misalkan satu pelaksanaan tes 2 minggu sebelum surat itu sudah ada. Nah, maka dengan WA web kita juga memberikan informasi kepada orang tua. Nah, kepada orang tua. Nah, dari informasi kita sampaikan. Namun juga yang namanya masyarakat desa, tidak semua orang tua terkadang punya alat HP. Nah, ini sudah satu upaya. Kemudian yang ketiga, peran kita kan juga punya BP ya. BP itu kan satu siswa kan punya binaan satu. Nah, ini kan harus punya tanggung jawab. Jadi bagaimana kolaborasi antara wali kelas dengan BP, bagaimana mengelola siswa. Nah, dari permasalahan yang ada, kemudian yang kedua prestasi dan sebagainya, sehingga itu nanti bisa kita komunikasikan. Nah, kalau bisa saya tangkap berarti kan langkah-langkah yang dilakukan yang pertama pasti koordinasi konsolidasi yang itu. Yang kedua kan dengan menggandeng beberapa lembaga keuangan ataupun dari industri yang bisa memberikan bantuan siswa. Nah, contohnya ketika si anak itu sudah mendapatkan bantuan dari pihak mungkin pembiayaan dari atau apa gitu kan, berarti kan harus ada pengembalian di bulan-bulan berikutnya kan gitu ya. Nah, kira-kira nih tantangan-tantangan seperti itu kan ada juga orang tua yang sudah dikasih kelonggaran untuk bayarnya belakangan, tapi bayarnya juga tetap susah. Nah, jadi tantangan buat diri. Nah, kira-kira kalau seperti ini tuh terus langkah selanjutnya. Seperti yang tak sampaikan tadi, Pak Sigi. Jadi mengubah kebiasaan masyarakat itu tidak mudah. Artinya terkadang kita memberikan kelonggaran kepada masyarakat, kita mencarikan apa ya, beasiswa itu maksud dan tujuan sekolah adalah bagaimana menyemangati orang tua agar lebih keras membayar. Tapi itu ya terkadang ya kita berharap itu bisa berhasil, tapi terkadang juga menemui kendala-kendala. Satu hal memang kalau kami rasakan dampak pandemi ini, pasca pandemi itu luar biasa. Itu sektor apapun, apalagi yang sektor ekonomi, orang jualan itu dampaknya luar biasa. Nah, ini saja tes ya. Belum lagi yang namanya ujian. Nah, ujian itu kan sudah berjalan selama 3 tahun. Nah, prinsip saya anak ya harus ujian selesai. Jadi pokoknya intinya masalah keuangan itu tidak boleh pengaruh terhadap anak. Terus ini ya, dalam mengambil suatu keputusan itu tentunya kan setiap masalah kan timbulnya kan tidak bersamaan. Nah itu apakah Bapak punya waktu yang khusus atau waktunya itu dikumpulkan dulu masalahnya banyak, baru mengundang teman-teman yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Kalau kami kepala sekolah kan mestinya kan punya bawahan, artinya bawahan itu punya bidang masing-masing, ya kan? Artinya bagaimana bawahan kami sesuai dengan bidang masing itu berkoordinasi, ya, sehingga semuanya itu akan bisa berjalan dengan baik kalau segala sesuatu bisa dikoordinasikan, termasuk permasalahan-permasalahan yang sifatnya pelik seperti tadi. Nah, maka tentunya kami juga berkoordinasi bagian mana yang akan contoh aja yang menangani masalah keuangan, kemudian masalah kurikulum dan sebagainya, itu kami komunikasikan, kami ajak bicara. Nah, kami ajak bicara. Kemudian setelah kami adakan koordinasi, kemudian kami ajak bicara, kami komunikasikan, maka tentunya kan di perbagian akan mengambil langkah. Nah, yang mengambil langkah, ya kan, biasanya kami adalah yang terakhir. Ya kan, kami berikan kesempatan karena satu kami punya apa ya, punya pemikiran semua permasalahan sudah kita delegasikan semua bagian. Nah, artinya kalau itu bisa diselesaikan dengan baik, nah kita laporkan. Tetapi kalau sampai belum selesai, baru nanti sampai di tingkat pimpinan, maka koordinasi kami dengan bagian itu selalu kami lakukan. Nah, itu selalu kami koordinasikan, selalu lakukan. Nah, jelas Pak. Jadi
kalau setiap kasus itu dalam pengambilan keputusan itu tunggu banyak kasus atau setiap kasus itu terus langsung diselesaikan. Kalau itu langsung selesaikan kasus. Saya enggak nunggu, saya tidak senang nunggu lama-lama ya. Nah, jadi ketika ada masalah ya sudah, nah bidangnya siapa panggil. Nah, karena yang namanya masalah itu kalau tarik gandani, itu kan juga semakin menumpuk, juga semakin meluas. Nah, termasuk juga ini di sekolah kan mungkin juga paham kehadiran siswa. Ini kan seringkali kalau siswa itu kan di orang ngemburi paling berat nanti di pleno kenaikan. Jadi kalau kita sedini mungkin dari awal kita dinilai dandani, nanti kita beratnya di pleno kenaikan. Nah, apalagi nanti di akhir. Jadi kalau simpulkan gini Pak, jadi menjalankan dalam hal untuk menyelesaikan keputusan. Sampai sakit ini ngolah. Saya bagi saya wawancara ya. Bisa dilanjut Pak? Ya, langsung aja. Terima kasih. Jadi kembali lagi ke pokok masalah tadi. Berarti dengan ketika mengambil keputusan itu berarti kan harus sama teman. Iya, harus. Jadi untuk ambil keputusan berarti dengan minta bantuan sama teman-teman. Iya. Termasuk sebelum kasus itu berat tidak diselesaikan kan teman dulu yang selesaikan. Iya. Nah terus tadi juga sempat menyampaikan bahwa tidak ada penjatuhan khusus untuk dalam kasus itu. Jadi yang penting pokoknya ada kasus selesaikan. Kasus selesaikan kan begitu. Oke. Tapi ada nggak kemungkinan dengan punya jadwal khusus misalkan ini biasanya anak-anak kasusnya mendekati bulan ini. Pas sebelumnya gitu ada nggak? Kalau yang sifatnya penjadwalan koordinasi itu kita juga, karena namanya rapat kan ada rapat bulanan, ada rapat bagian, ada rapat pleno gitu. Jika penjadwalan untuk kegiatan bagaimana menyelesaikan permasalahan bagian itu juga ada. Ya, itu ada. Karena kan kita mesti rapat itu berbagian ada. Ya, kemudian ada rapat bagian. Nah, kemudian kalau semua kan rapat pleno gitu. Nah, itu ada. Berarti selain terjadwal, insiden itu ada masalah. Iya. Yang kedua, kita juga tadi yang sifatnya insidental itu memang karena tadi permasalahan bersama terutama nanti kalau di pembelajaran itu kan di akhir tahun. Nah, di akhir tahun. Kalau berkenaan dengan administrasi biasanya kita di mau pelaksanaan tes, ya, pelaksanaan ujian. Nah, seperti itu gitu kan menjadi. Tapi prinsip ya Pak Sigit, Pak karena kita belajar mungkin besok Pak Ibu dari di depan ya kan. Memang bagaimana kita mengorangkan apa yang di bawah kita. Itu. Itu ya. Kalau kita bisa apa ya, bisa mengorangkan, bisa apa ya, kita memberikan kepercayaan kita karena memberikan kepercayaan kepada apa yang sudah kita berikan amanah. Itu insya Allah bagus. Yang terakhir mungkin Pak, kira-kira dari permasalahan yang sempat dimasalahkan tadi, dilema dengan keputusan yang dengan berbagi, kira-kira dengan pribadi sama sekolah itu kira-kira pengalaman apa yang bisa memberikan gambaran buat kita mungkin apa namanya kira-kira juga supaya itu belajarnya itu lebih bisa mengenai. Ya, yang namanya kebijakan terkadang itu melangkah satu arah. Nah, satu langkah yang kami lakukan dan kami rasakan beberapa langkah terutama berkenaan dengan siswa atau siswa yang enggak berguru lah. Satu langkah yang tentunya langkah itu mesti kurang disukai. Kurang disukai itu jelas. Nah, tapi kami posisi di depan bagaimana kita bisa mengamankan semuanya. Artinya mengamankan semuanya dari amanah yang diberikan majelis kepada kami itu bisa. Artinya kami harus bisa membedakan mana itu
kepentingan pribadi dan mana itu kepentingan tugas dalam melaksanakan tugas. Ada beberapa hal ya berkenaan dengan bagaimana teman-teman yang kembali diterima di P3K karena itu sudah menjadi satu ranah urusan kami, maka juga kami harus bisa mengambil langkah tegas walaupun langkah ini mungkin yang jelas ada yang kurang berkenan dengan kita itu dalam rangka menjaga keberlangsungan sekolah. Nah, di prinsip bahwa semuanya itu memang ada dampaknya, tapi bagaimana kita meminimalisir dampak yang terjadi. Komunikasi yang baik, komunikasi yang baik tetap kita jalankan, itu menjadi prinsip penting. Baik, mungkin itu Pak Arif luar biasa obrolan kita di pagi siang hari ini. Tentunya insya Allah jadi ilmu baru bagi kita berpikir dan semoga menjadi amal penjelasan dan memberikan ilmunya untuk kita semuanya. Sami-sami ada sekalian kita berbagi kami diberikan amanah, semoga ini juga menjadi bagian kita saling berbagi. Mungkin begitu Pak Arif, apabila dari kita kedatangan kita tidak berkenan, kurang berkenan sih, mohon maaf ya, kita mohon maaf. Mungkin setelah ini kita mohon izin untuk pamit pulang. Oh gitu ya. Sekolah berikutnya. Itu mungkin bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.